Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil temuan kami dalam melakukan analisis forensik malware. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Adrian Maditya. Oke, perkenalkan nama saya Momlandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis market dengan analisis statis menggunakan tools yang digunakan ada VirtualBox, Linux, dan juga Aristotle. Baik, lanjut saja kita masuk ke pembahasan. Nah, dari latar belakang ini, perkembangan komputer dan internet telah menjadi kebutuhan utama, namun juga membawa meningkatnya risiko kejahatan cyber. Nah, bentuk ancaman yang sering digunakan seorang pelaku itu adalah malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menyusup, merusak, dan mencuri, atau memanipulasi data pada sistem komputer. Nah, penyebaran malware ini umumnya dilakukan melalui aplikasi ilegal yang tampak aman bagi pengguna. Nah, oleh karena itu diperlukan teknik forensik malware untuk mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik serta perilaku malware. Nah, penelitian ini juga menggunakan analisis statis seperti melakukan hashing untuk menerapkan eh, salah satu metode yaitu chain of custody untuk memverifikasi apakah file itu sama atau tidak diedit dan membuktikan bahwa itu asli, dan Virus Total untuk menganalisisnya. Kemudian ada analisis dinamis yang kita lakukan untuk mengeksekusi di dalam lingkungan virtual. Nah, lingkungan virtual yang kami gunakan ini ialah Eniran app yaitu sandbox yang digunakan untuk mengeksekusinya agar dapat memahami berbagai ancaman malware secara menyeluruh dan aman. Lalu kita lanjut ke prosesnya. Di sini saya menggunakan simbol dari malware bazar. Ini ya, jenis file. Jenis file itu ada Chrome Update Exe. Pertama-tama kita download sampelnya. Nah, setelah di download lalu kita lakukan ekstrak. Setelah lakukan ekstrak file ini, setelah di ekstrak lalu kita masuk ke virus total. Nah, jadi sebelum masuk ke Birdsoftless ini ada sampel malware yang saya analisis itu adalah sebuah file berbentuk exe. File ini yang saya unggah ke Birdsoftal untuk melihat reputasinya, identitasnya, serta pelaku umum yang sebagai aktivitas malware. Oke. Setelah itu kita masuk ke file ini kita masuk. Nah, setelah kita masukkan sini dari Birdsoftal itu mendeteksi bahwa file itu tuh kategori berbahaya dengan jenis Trojan. Sudah terdeteksi 55 dari 72 aktivitas yang berbahaya. Jadi di bagian detail sini berapa tanda kunci yaitu ada 5, SA1 dan 2, SA256. Jadi file ini bertipe Win32.exe dengan compilernya itu ada pb.net dengan kernel file itu ada 45 KB. Jadi storage ini terdapat dari file buat ini tuh pada 16 Oktober 2023 sedang baru dimunculkan pada 6 Desember 2025. Nah, dari tanggal pembuatan juga ke tanggal publishnya ini terdapat perbedaan cukup jauh, jadi file ini dapat dipakai sebagai file yang berbahaya.
Jadi di bagian header di sini terdapat eh, mesin yang kompatibel untuk diserang menggunakan file ini, yaitu ada Intel 386 atau lebih lama, dan juga beberapa mesin yang kompatibel. Untuk entry point-nya di sini ada 5106 dengan konten sectionnya ada tiga kali content section. Nah, di sectionnya itu ada TXT, RSC, juga relog. Lanjut pada bagian relation, sini terdapat domain, terdapat 19 domain yang terdeteksi pada pembuatan file ini. Kemudian dapat dua kontak IP address, yaitu ada di 104.21.710 dan juga 172.67.155.90 dengan autonomous system yang sama. Jadi ini bisa dibersihkan IP dari orang yang sama. Lanjut di execution pairnya, di sini terdapat seperti yang di awal tadi, terdeteksi ada 55 execution pairnya dengan tipenya Win32exe. Lanjut ke file ini dapat terdeteksi dua bundle file, itu SQL dan juga JavaScript dengan namanya itu RSC manifest 1 dan juga RSC 1. Lanjut di droplet file sini terdapat 6, yaitu ada Win32exe tadi, kemudian ada JavaScript, terus batch file, dan juga terus batch file lagi dengan nama file dari JavaScript itu ada subexcelog, template, dan juga template dengan file yang sama, dan juga ada txt. Nah, jadi di file itu terdapat 6 6 kiriman file, 6 6 droplet file, 5 bundle file, 1 itu sembaran, 2 kontak APS, dan juga 1 kontak domain. Nah, dari hasil analisis statis menggunakan burst total ini dapat disimpulkan bahwa seperti ini masuk berbahaya. Jadi antivirus itu mendeteksi sebagai malware. String yang terdapat string yang muncul juga sangat mencurigakan dan tetapi menunjukkan integritas bersih tinggi. Lalu demikian hasil analisis statis malware kali ini. Nah, kita lanjut pada analisis dinamis. Ini ada gambar dari HTTP request. Nah, gambar ini itu menampilkan log aktivitas jaringan HTTP yang merekam komunikasi ke domain ocsp.digicode.com dan crl.microsoft.com. Nah, aktivitas ini itu dilakukan oleh proses sistem Windows seperti svchoose.exe dan shihatesclient.exe. Nah, ini itu untuk memvalidasi dari yang namanya sertifikat validation. Nah, ini tuh dikategorikan sebagai lalu lintas yang standar dari sistem operasi dan bukan merupakan komunikasi berbahaya antara malware dengan server pengendali. Nah, kita bisa lihat di sini, sepertinya belum ada hal-hal yang aneh kalau di sini. Ini Mas ya, di request biasa. Nah, mungkin kita bisa masuk di bagian connection. Nah, tab connection ini eh, terlihat alamat IP memiliki infrastruktur Cloudflare. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerang menggunakan teknik proxying untuk menyembunyikan lokasi asli server command and control. Nah, kita lihat juga dari pola koneksi yang terjadi secara berulang dengan interval sekitar 5 detik beacon, menunjukkan bahwa malware aktif mengirimkan data, status, dan menunggu instruksi lebih lanjut dari penyerang. Nah, dari penggunaannya sendiri itu kita bisa lihat dari port 443 yang bertujuan untuk menyamakan lalu lintas berbahaya ini agar terlihat sebagai lalu lintas web HTTPS yang sah digunakan untuk menghindari deteksi firewall. Kita bisa lihat lagi di sini. Nah, pada bagian connection, kita bisa lihat di sini, ini belum terlihat ada yang dicurigakan. Tapi ketika ini sudah
Dijalankan. Ah, oh, mana 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 ya. Oh, terlalu jauh saja. Itu kayak gini saja. Oke, gini. Nah, ini sudah kita bisa lihat di itu rentangnya itu 5 detik. 5 detik setiap beacon apa sebetulnya beaconingnya. Ini satu, yang kedua ini dari 22.170 ms sampai ke 27.000. Kemudian ini sudah mulai melakukan aksinya. Nah, kemudian kita bisa lihat di DNS request. Mungkin nampak dari sini itu belum ada yang dicurigakan. Nah, kemudian saya itu memilah lintasan jaringan untuk mencari jejak siapa penyerang. Nah, banyak terlihat lalu lintas standar di sini dari Microsoft. Namun kami masih menemukan satu anomali utama yaitu permintaan ke domain Modfim Chills UK. Domain ini tuh sangat penting karena mengarah ke alamat IP 104 di .21.7.10. Hal ini berkorelasi langsung dengan temuan sebelumnya di bagian connection di mana malware melakukan koneksi rutin ke IP tersebut. Nah, bisa kita simpulkan bahwa modfilmchills.uk adalah domain utama yang digunakan penyerang untuk mengendalikan malware ini. Nah, kita bisa lihat ini belum nampak, tapi ini di bagian repositorinya menunjukkan tanda tanya. Nah, ini juga kelihatan IP-nya. 104.21.7.10 dan 172 dan sebagainya. Kemudian sistem jalan dengan semestinya biasanya. Nah, kita bisa lihat di network tricks. Wah, network Trojan was detected. Nah, jadi dari hasil analisis di tab Network Threats ini menunjukkan indikasi bahaya yang kritis. Nah, sistem deteksi intrusi atau IDS pada sandbox mengeluarkan peringatan berulang dengan klasifikasi Network Trojan was detected. Peringatan ini dipicu secara langsung oleh aktivitas proses Chrome. Proses Chrome underscore update.exe dari file yang kita jalankan. Kita bisa lihat. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat pada bagian IOC-nya. Kita lihat ada domain, domain dari si penyerang. Kemudian ini kode hash dari SHA-256. Ya, mungkin itu aja. Kemudian dari malware config, kita bisa lihat dari ini, dia melalui ekstraksi memori, kemudian membuka konfigurasi malware. Sampel ini tuh versi 0.5.8 dengan port 443. Ya, ini bisa kita lihat di domainnya lagi di C2. Kemudian ini dikonfigurasi untuk tidak memiliki ID botnet khusus atau default. Nah, ini tuh di program di folder appdata serta memiliki fitur anti VM yang dimatikan atau false. Selanjutnya kita bisa lihat di grab atau perilaku behavior. Nah, jadi untuk saya jelaskan ini memperlihatkan rantai infeksinya yang terjadi. Nah, malware ini itu tidak langsung berjalan aktif. Ia menggunakan cmd.exe untuk memanggil perintah timeout terlebih dahulu. Nah, ini adalah tik penundaan delay execution untuk mencoba mengelabui sistem keamanan. Nah, sistem ini kemudian nantinya malware itu menjatuhkan atau ngedrop beberapa salinan darinya ke folder roaming dengan nama chrome_update.exe. Nah, ini tuh untuk menjalankan sebagai proses untuk memulai aksi pencurian data. Nah, yang terakhir mungkin kita bisa lihat di Maitre attack. Nah, kita bisa lihat dari
Ah, dari execution ya. Oh, execution. Represent- tidak ada yang lalu impact benar nampak kalau udah lihat metrik. Cuman mungkin saya sedikit jelaskan. Nah, nantinya itu dia menyambar sebagai Google Chrome Update untuk menipu pengguna. Kemudian dia membuat registry atau run key untuk supaya malware-nya bisa berjalan otomatis saat startup. Nah, kemudian dia menggunakan protokol web yang terenkripsi atau port dari penyerang tersebut, port yang diserang yaitu 443 untuk menyembunyikan komunikasi jahatnya di dalam lalu lintas. Nah, sebenarnya kita bisa lihat langsung dari teks lapornya dan bisa kita unduh juga. Ini dari general infonya, dari name file name-nya, dari full analisisnya bisa kita klik. Kemudian tanggal analisis, dari file infonya, hash, kemudian aktivitas, behavior activity. Kita bisa lihat dari malware configuration-nya di sini, static, video and screenshot, prosesnya, oh salah, proses informasinya, dan itulah. Oke, lanjut. Nah, mungkin saran atau saran dari mitigasinya itu, yang pertama itu penanganan insiden atau immediate remediation, yaitu memutuskan koneksi internet untuk segera memutuskan akses C2 atau yang bisa disebut command and control. Kemudian hentikan proses com_update.exe via text manager. Kemudian hapus file induk di directory app data roaming. Nah, kemudian hapus value pada registry key HKCU bla 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 kan agar malware tidak aktif saat restart. Nah, kemudian saat kita mau melakukan pencegahannya ini, jangan masukkan domain modfilmchills.uk dan IP 104.21.7.10 ke dalam blacklist firewall. Kemudian jangan jangan jalankan file pembaruan seperti COM jika statusnya unsigned atau tidak tertanda resmi Google LLC. Nah, waspada terhadap teknik social engineering yang menyamar sebagai software update. Dan yang terpenting, jangan menginstal di situs bajakan. Dan jika sudah telanjur, sudah menjalankan eh, atau malware-nya sudah jalan di laptop, kalau salah saran dari saya itu setidaknya kalau memang tidak bisa melakukan penanganan, apalagi backup data, paling tidak itu langkah terakhir yang dilakukan itu install ulang. Nah, sebagai penutup, penelitian ini menyimpulkan bahwa file com_update.exe adalah malware jenis async thread yang dimana penyerang ini mencoba menipu korban dengan menyamar sebagai update palsu. Ya, bisa kita lihat dari namanya tadi com_update.exe. Nah, ini bukti terkuat yang ditemukan adalah komunikasinya ke jaringan domain modfilmchills.uk dengan IP sekian yang yang terjadi terus-menerus. Nah, jadi bisa dikatakan jika file ini dijalankan, komputer korban akan langsung berada di bawah kendali penyerang. Oleh karena itu, file ini dikategorikan memiliki risiko sangat berbahaya. Kita bisa lihat juga di sini danger com_update.exe async thread has been detected dari IARA. Mungkin sekian penjelasan kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang menyinggung atau kurang baik dalam penjelasan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini sampai habis. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.